Selamat pagi, berapa banyak yang bersuka cita jemaat Tuhan? Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Puji nama Tuhan, saya percaya ada banyak kemenangan akan terjadi ketika jemaat Tuhan terus hidup di dalam firman-Nya. Apa yang saudara alami saat ini? Kelemahan, sakit, penyakit, apalagi kekhawatiran, tekanan, konflik batin, semuanya akan selesai ketika kita ada di dalam hadirat-Nya yang membebaskan kita, yang menghidupkan kita. Terlebih lagi ketika firman disampaikan, pastikan kita tidak membuang firman itu dengan sia-sia. Kita mentangkap setiap kuasa firman yang akan membawa kehidupan semua Tuhan terus menikmati janji-janji Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita memang terus membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama ini masa-masa yang ya boleh dikatakan genting. Wah, perang di mana-mana. Ya, perangnya di sana tapi itu akan berimbas ke semua negara. Ya, jadi kita terus banyak-banyak berdoa. Ya, kita harus banyak-banyak berdoa. Tapi kita percaya, ya walaupun 1000 lebah di kiriku, 10.000 lebah di kananku, tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan akan terus melihat, berdiri dan menikmati kebaikan Tuhan. Itu yang kita percaya, itu yang kita yakini. Jadi apapun boleh terjadi, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan. Amin. Katakan sama-sama, apapun boleh terjadi di dalam dunia, tapi aku percaya kasih setia Tuhan tidak meninggalkan aku. Terjadilah atasku. Yang sepakat katakan amin. Apapun boleh terjadi. Ya, harga-harga mungkin sudah mulai naik. Ya, mungkin nanti sebentar lagi minyak naik harganya. Ya, karena ya di Timur Tengah sedang ada gejolak, pasti harga minyak seluruh dunia akan melonjak dan sebagainya. Tetapi kita percaya sebagai anak Tuhan yang dibedakan, yang diistimewakan, kita nggak perlu takut. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Yang pasti kita harus punya respon yang akurat terhadap setiap firman. Puji nama Tuhan. Kemarin kita belajar bagaimana respon Daud. Ya, seorang yang luar biasa. Ketika Tuhan menegur secara keras, responnya pun akurat. Dia mengakui dosa, bahkan ketika Tuhan masih meneruskan hukuman, atau Tuhan masih membiarkan ya anak dari Daud itu mati, dia masih punya responnya akurat. Sampai anak itu mati pun responnya akurat. Dia tidak seperti orang-orang kebanyakan ya yang kecewa sama Tuhan, tetapi justru dia melihat di balik segala sesuatu itu Tuhan mengasihi kehidupannya, sehingga dia tidak meninggalkan Tuhan. Ketika anaknya meninggal, yang dia lakukan, dia mandi, dia sisir, dia pakai baju yang terbaik, dia datang ke rumah Allah, dia menyembah Tuhan. Itu adalah respon yang ilahi. Gak banyak dari setiap kita mampu mengerjakan. Mungkin kita akan kecewa sama Tuhan, mungkin kita akan marah sama Tuhan dengan segala yang terjadi. Oh, aku sudah setia, aku sudah ini dan itu, kok masih terus Tuhan izinkan kegoncangan terjadi atas hidupku. Tapi Daud tidak demikian. Bahkan ketika anaknya ini mati, ya coba kita lanjutkan. Mari kita baru sampai ayat yang ke 23 enggak salah. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. Kemarin kita baru sampai ayat yang ke-20. Ya, Daud bangun dari lantai, ia mandi, dia berurap, dia mempersiapkan dirinya, dia datang kepada Allah, dia sujud menyembah kepada Allah. Lanjut, kita coba baca di dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Sudah ketemu, amin jemaat Tuhan? Kita baca kitab 2 Samuel 12 ayat yang ke-22, 23. Demikian firman Tuhan. 23. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Dia sudah lepas dari segala masa lalu yang ada. Ya, dia tidak lagi, kan itu sudah lewat. Kemarin memang ketika anak itu sakit, aku menangis, aku berpuasa. Tetapi ketika anak itu sudah dipanggil Tuhan, ya sudah, masa lalu, aku harus melihat ke depan. Ini orang yang sudah, ya Daud sudah bisa move on. Banyak jemaat Tuhan nggak bisa lepas dari segala kekecewaan, nggak bisa lepas dari trauma masa lalu, nggak bisa lepas dari kesalahannya di masa lalu. Mereka terus berjalan membawa kekecewaan, membawa sakit hati. Tapi Daud enggak. Dia katakan, ya sudah,
Tuhan sudah ambil, ya sudah. Ya, aku tidak akan menangis lagi, aku tidak akan istilahnya berpuasa atau berduka, aku tidak akan berlama-lama berduka. Aku akan terus melihat ke depan, aku akan terus berjalan ke depan. Itu yang dikerjakan Daud. Banyak anak Tuhan masih belum bisa lepas dari kekecewaan. Itulah yang menghalangi responnya akurat. Ya, karena mereka masih memendam kekecewaan, mereka masih memendam kesalahan di masa lalu yang terjadi, mereka masih memendam sakit hati. Itulah yang membuat jemaat Tuhan, anak Tuhan nggak bisa move on. Ya, lihatlah Daud. Ya, sampai pegawai-pegawainya heran, kok kamu nggak nangis lagi, nggak berpuasa? Kan sudah berlalu. Aku menangis guling-guling pun anak itu nggak akan hidup lagi. Ya sudah, aku akan membenahi kehidupanku, aku akan melanjutkan hidupku karena aku tahu Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Itu yang ada di dalam benak Daud. Dan lihatlah, setiap respon yang akurat itu membuka kunci berkat atas kehidupannya. Katakan amin. Setiap respon yang akurat di tengah situasi kondisi krisis atau data fakta rohani yang negatif mungkin secara manusia, tetapi ketika responnya akurat, itu akan membuka kunci berkat atas kehidupan Daud. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-25, sambil nanti saya minta tolong dibacakan di dalam versi firman Allah yang hidup, lebih jelas di situ. Tapi kita baca di dalam kitab terjemahan baru ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 2, 3. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Yang ini mungkin nggak begitu jelas, tetapi coba kita baca di dalam, saya minta tolong dibacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Minta tolong ada Om Robi. Oh ya. Firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan ini. Dan ia mengutus Nabi Natan menemui Daud. Dan Tuhan mengutus Nabi Natan kembali menemui Daud. Lanjut. Untuk menyampaikan berkatnya. Ya, untuk menyampaikan berkatnya. Lanjut. Dan menyuruh menamai anak itu Yedija. Iya. Artinya dikasihi Yahweh. Iya. Ya, respon yang akurat di dalam diri Daud itu membuka kunci berkat. Ya, harusnya Daud mati, tetapi karena dia responnya ilahi, responnya akurat, Daud hidup. Anaknya yang mati, tetapi Tuhan gantikan. Ya, Tuhan gantikan, bahkan Tuhan mengutus kembali Nabi Natan. Ya, untuk menyampaikan berkat. Tuhan mengutus hamba Tuhan untuk menyampaikan berkat atas kehidupan Daud karena responnya positif, responnya akurat, dia gak marah. Ya, nggak ketemu Nabi Natan, kamu lagi mau ngapain lagi? Wah, mau negur lagi? Enggak. Ya, lihatlah bagaimana responnya Daud menyambut Nabi Natan ini. Padahal kalau secara manusia dia bisa dendam, dia bisa marah terhadap Nabi Natan, begitu keras tegurannya. Tetapi di saat yang berbeda, Nabi Natan datang membawa berkat. Ya, jadi di balik segala teguran yang keras, kalau kita merespon itu dengan akurat, itu akan membuka kunci berkat. Amin. Itu akan membuka kunci berkat yang pasti kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, pola pikir kita itu harus akurat. Namanya akurat itu presisi, nggak bisa bergeser sedikit pun. Kalau bergeser, nggak akan terbuka itu kunci berkat. Ya, nggak akan terbuka karena respon yang ilahi, respon yang akurat itu membuka kunci berkat dan itu terjadi atas kehidupan Daud dengan responnya yang positif, responnya yang akurat. Tuhan menyampaikan berkat lewat perantaraan Nabi Natan. Artinya kehidupan jemaat Tuhan harus betul-betul akurat. Harus betul-betul presisi. Nggak boleh sedikit pun bergeser. Karena dibalik segalanya, dibalik semua yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, ada berkat yang Tuhan sediakan. Ya, lihat kehidupan Daud dibalik. Mungkin kalau kita baca, wah sakit kehidupan Daud, ya, ditegur, anaknya sakit, anaknya mati, dia harus alami banyak hal. Tetapi dibalik semuanya itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Respon yang akurat itu membuka kunci berkat. Asalkan tidak boleh melenceng, tidak boleh bergeser sedikit pun kehidupan kita, pola pikir kita, perkataan kita nggak boleh bergeser. Kalau bergeser sedikit, nggak bisa kebuka itu berkat Tuhan. Coba saya minta tolong diturunkan. Saya akan kasih saudara satu gambar. Coba saya minta tolong diturunkan.
Sabar, ya. Ya. Ada yang tahu ini apa? Ya. Kunci berangkas. Ya. Kunci brankas. Kita tahu namanya brankas itu menyimpan barang-barang berharga. Makanya dia harus sedemikian rupa pengamanannya luar biasa supaya itu tidak mudah dibuka. Tetapi ketika saudara tahu kuncinya, saudara tahu cara membuka, di dalamnya ada tersimpan sesuatu yang berharga. Karena di dalam brankas normalnya pasti disimpan sesuatu yang berharga, ya emas, uang, surat tanah. Ya, mungkin sudah katakan, wah nggak punya semuanya. Yang berharga istri sama suami saya, nggak apa-apa masukin brankas, nggak apa-apa ya. Mau masukin, saya nggak punya apa-apa, bang. Yang paling berharga di dalam diri saya tuh istri sama suami saya. Ya nggak apa-apa masukin istri ke brankas gitu ya. Itu yang nggak normal. Ya. Kalau yang normal simpannya pasti uang, ya emas, surat berharga disimpan di situ supaya aman, supaya tidak gampang rusak atau tidak gampang terbakar karena begitu besar pengamanannya. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat kunci ini ya mungkin tidak banyak yang tahu cara membukanya. Kunci kalau saya memang setiap hari berhadapan dengan benda yang saya bosen saya ya. Kunci brankas ini tuh 10 nomor kombinasi, bayangkan 10 nomor, dan itu tuh nggak bisa geser. Itu kan ada kayak garisan kan 40 terus ada seret garis kecil-kecil. Itu kalau kita membuka itu tangannya tremor, itu satu aja kelewat, nggak bisa kebuka itu, nggak bisa kebuka. Betul-betul harus presisi, harus betul-betul harus sesuai nomornya baru bisa kebuka, dan itu betul-betul 10 kombinasi ya. 4 ke kanan, 3 ke kiri, 2 ke kanan, 1 ke kiri. 4 ke kiri, 3 ke kanan, 2 ke kiri, 1 ke kanan. Itu tuh nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Mungkin kita lagi ngelamun 1, 2, 3. Ini tadi udah 3 apa 4 ya? Aduh lupa, tambahin 1. Udah nggak bisa kebuka itu. Ya, itu harus kombinasinya tuh 4 angka ke kanan, ke kiri, 3 angka ke kanan, 2 angka ke kiri, 1 angka ke kanan. Pas 10, 4, 3, 2, 1, 10 kombinasi angka, dan gak boleh satu pun terlewat, 1 garis pun ya. Karena di balik itu ya itu ada, Bapak Ibu Saudara kalau lihat yang atas itu tuh ring, itu tuh 10 lapis. Jadi ketika kita masukin nomor yang pertama, tuh buka 1, tapi masih ada 9, kita masukin angka yang kedua, buka lagi yang kedua, ya sampai yang ke 10. Itu kalau yang nomor 4 salah, itu udah gak mau kebuka ya. Dan itu betul-betul presisi, dan gak bisa sedikit pun kita ngalamun. Ini jam berapa kali ya tadi ya? 4 kali apa? Coba itu kacau lah sudah, gak akan kebuka, harus ulangi dari awal ya. Dan ketika nomor ini diganti ya, karena nomor di brankas itu harus dalam sekian waktu periode itu harus diganti, apalagi ketika ganti petugas itu harus diganti. Waktu mengganti pun dengan nomor yang baru itu harus betul-betul, kalau memang kita mau pakai angka 40 ya harus pas 40 tik, nggak boleh kelebihan 1 garis melenceng gini, wah itu udah ya risikonya besar. Ketika kita mengganti nomor dan kita salah memasukkan kode, itu nggak bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, kita harus panggil teknisi, dan itu bayarnya mahal, 750 sampai 1 juta hanya untuk benerin angka itu ya, karena kekunci, angka itu kekunci. Jadi betul-betul bagaimana ketika seseorang membuka itu ya, dia harus ya betul-betul akurat, presisi, nggak boleh melenceng sedikit pun, 1 nomor pun nggak boleh, atau berapa putarannya itu nggak boleh sedikit pun melenceng nggak kebuka itu brankasnya. Jadi bagaimana kehidupan anak Tuhan pun harus sama seperti ini. Kalau kehidupan kita akurat, maka kita akan menikmati apa yang ada di dalamnya. Ini hal dunia saja seperti itu pengamanannya, apalagi apa yang mau Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, coba turunkan lagi. Ya, ini kan kunci. Nah, ini lanjut. Nah, ini brankasnya. Ya, dan itu nggak bisa hanya dibuka dengan kombinasi. Harus ada 2 orang, 1 pegang kombinasi, 1 pegang kunci tombak yang panjangnya segini. Jadi dia masukkan ceklek gitu, baru bisa dibuka. Jadi nggak bisa dibuka 1 orang, harus 2 orang ya, karena
memang sudah pengamanannya segala sesuatu SOP di bank manapun itu kalau buka brankas nggak bisa satu orang, harus dua orang, satu pegang kombinasi dan nggak boleh dikasih tahu kepada orang lain, yang satu pegang kuncinya, kunci tombak namanya panjang segini, dan dia ya harus bareng, satu masukkan kombinasi sudah benar, baru kunci dimasukkan, dibuka, baru tuh terbuka brankasnya ya, dan ada barang yang berharga di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya, saya mengilustrasikan kehidupan anak-anak Tuhan harus seperti ini. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan seperti Daud, respon kita harus akurat. Kita nggak boleh bergeser sedikit pun pola pikir kita, nggak boleh bergeser sedikit pun sikap hati kita, harus betul-betul akurat. Yes. Dan kalau itu nggak akurat, nggak bisa kita menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Itulah yang membuat banyak anak Tuhan yang sudah datang ke gereja bertahun-tahun nggak mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Kenapa? Mereka tidak memiliki respon yang akurat. Seringkali mereka berusaha mencapai berkat itu dengan pikirannya, dengan kekuatan manusiawinya, dan seringkali mereka akan alami kegagalan. Ketika sudah gagal, maka itu akan dipakai celah kuasa kegelapan. Ya, kamu sudah berjuang ikut Tuhan, nggak berhasil, nih aku kasih berkat. Makanya banyak anak Tuhan merasa, wah aku ikut Tuhan nggak dapat apa-apa, tapi kalau aku kejar dunia dapat tuh. Nah, hal ini yang seringkali akan dipakai kuasa kegelapan, karena bukan salah Tuhan, tetapi respon kita yang nggak akurat terhadap kebenaran firman. Kita nggak bisa membuka brankas ini, tidak bisa membuka berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan ketika kita gagal, kuasa kegelapan akan menawarkan sesuatu. Oh, kamu gagal, ya ini aku berikan. Ya, kalau kamu mau tinggalkan Tuhan, aku bisa berikan kok. Ya, banyak anak Tuhan gagal di dalam hal ini karena mereka terus mengejarnya hal-hal yang sifatnya lahiriah. Padahal sekali lagi yang Tuhan sediakan bagi kita bukan hanya sekedar berkat jasmani. Yang Tuhan sediakan bagi kita hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Tetapi seringkali kita mengejarnya hanya hal-hal yang jasmani. Ketika kita alami kegagalan, ya, kuasa kegelapan akan pakai celah itu. Ya, kuasa kegelapan akan pakai celah itu untuk menawarkan kepada kita jalan alternatif yang lain. Kamu ikut Tuhan bertahun-tahun gak dapat apa-apa. Coba kamu lewat jalan yang aku berikan, kata kuasa kegelapan. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau idam-idamkan, apa yang engkau cari selama ini. Kan itu yang Tuhan, yang kuasa kegelapan sediakan. Sama seperti ketika Tuhan 40 hari dicobai. Ya, setan katakan, kalau kau mau menyembah, aku berikan seluruh isi dunia. Ya, tetapi itu semuanya sifatnya hanya fana. Pasti ada pengorbanan. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, kita hanya perlu respon yang akurat untuk kita membuka kunci berkat. Coba kita baca di dalam Kolose 1. Kolose 1 ayat 2. Coba kita buka. Sambil nanti saya minta tolong dibacakan dalam versi VMD, versi mudah dibaca. Tapi kita baca dulu di dalam terjemahan baru. Kita Kolose 1 ayat yang kedua. Coba kita baca dulu. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Kita buka di dalam kitab Kolose 1 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ayat ini. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kami. Ini janji berkat. Halo men. Ini janji berkat yang Tuhan sediakan bagi jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan kalau jemaat yang kudus yang percaya, aku akan menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Coba dibacakan di dalam versi mudah dibaca. Demikian umat Tuhan, kepada umat Allah, saudara-saudara yang setia dalam Kristus, yang tinggal di Kolose, semoga Allah Bapa kita memberikan berkat dan damai sejahtera kepada kamu. Berkat dan damai sejahtera, ini janjinya.
janji untuk jemaat yang ada di Kolose, tetapi itu membutuhkan respon yang akurat untuk jemaat Tuhan menikmati ini. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang Tuhan sediakan. Makanya di dalam ayat yang ke-23, coba kita baca ayat yang ke-23, masih di dalam pasal yang sama, Kolose 1 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Untuk menikmati ayat yang kedua, hidup damai sejahtera, berkat yang Tuhan sediakan, ayat yang ke-23 memberikan kita kuncinya. Sebab itu kamu harus bertekun. Gak bisa kita gak bertekun. Harus bertekun di dalam iman. Engkau harus tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan bergeser. Jangan bergeser artinya menandakan hidup kita harus akurat. Sama seperti buka brankas tadi, kalau geser sedikit gak akan terbuka itu berkat Tuhan. Hidup kita, nah sikap hati kita harus betul-betul akurat. Minta tolong dibacakan dalam versi mudah dibaca. Tak tolong. Demikian firman Tuhan. Ia akan melakukan hal itu. Ya, ia akan melakukan hal itu. Tuhan akan memberikan saudara berkat, damai sejahtera yang dijanjikan di dalam ayat yang kedua itu. Lanjut. Jika kamu mau terus percaya kepada kabar baik yang telah kamu dengar. Jika saudara percaya kepada kabar baik itu apa? Firman, kebenaran yang saudara terima. Lanjut. Kamu harus tetap kuat dan teguh di dalam imanmu. Tetap kuat, tetap teguh. Lanjut. Kamu jangan pindah dari pengharapan yang telah diberikan oleh kabar baik. Kabar baik yang sama telah diberitakan kepada semua orang di dunia ini. Aku, Paulus, menolong dalam pemberitaan kabar baik. Kabar baik sudah diberitakan kepada semua orang, tapi gak semua orang bisa menikmati berkat ini. Ya, kalau hanya disediakan bagi mereka yang bertekun, yang tidak goncang, imannya yang tidak goyah, yang tidak bergeser pendiriannya. Ketika kau bergeser sedikit pun, tidak terbuka itu kunci berkat. Ya, saya betul-betul merasakan bagaimana kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan saudara jangan bergeser sedikit pun, supaya berkat yang Tuhan sediakan itu Tuhan akan buka atas kehidupan saudara, pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesempatan yang mungkin selama ini tertutup hanya membutuhkan respon yang akurat. Ya, hanya membutuhkan respon yang akurat, artinya saudara tidak lagi memendam kekecewaan sama seperti Daud, tidak lagi memendam sakit hati terhadap firman, sakit hati terhadap hamba Tuhan yang menyampaikan atau menegur saudara. Saudara tidak lagi sakit hati terhadap situasi kondisi yang saudara alami. Saudara tidak lagi memendam kekecewaan kepada Tuhan terhadap apa yang saudara sedang jalani saat ini. Engkau hanya membutuhkan itu. Ketika saudara sudah lulus dari itu, berkat terbuka. Ya, berkat terbuka. Saudara jangan bergeser, jangan pindah. Dikatakan dalam versi firman, versi mudah dibaca. Ya, engkau jangan berpindah dari pengajaran, engkau jangan berpindah dari kebenaran yang selama ini saudara sudah terima. Berkat atau kabar baik ini disampaikan kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang bisa menikmati, bisa membuka kunci berkat. Asalkan harus akurat, jangan bergeser, jangan bergoncang. Gak mudah memang. Ya, ada banyak hal yang mungkin saudara alami yang membuat iman saudara terguncang. Ada banyak hal yang membuat saudara lemah secara roh, lemah secara pengiringan saudara kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin akan saudara alami, data dan fakta yang negatif yang Tuhan izinkan. Tetapi firman Tuhan berkata jangan bergeser, tetap teguh, tetap kuat. Kau susah bangun, ya harus bangun manusia roh. Gak ada cara lain. Ya, ketika tubuhmu lemah, ketika jalanmu berat, tetapi rohmu semakin kuat, itu akan menopang saudara melalui masa-masa yang sukar. Daud bisa mengalami kemenangan dari segala guncangan yang terjadi karena dia sudah terlebih dahulu hidupnya dipimpin atau hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Kalau enggak dia akan jatuh kemarin. Ya, ketika dia ditegur oleh Nathan itu sudah jatuh hidupnya. Tetapi karena sekali lagi Daud mengalami level kepenuhan roh yang luar biasa,
dia hidupnya dipimpin Roh Kudus. Itulah yang membuat Daud mampu merespon bukan dengan logika, akal pikiran manusia, karena itu sudah mati. Amin. Logika, akal pikiran manusia, perasaan manusiawi yang gampang tersakiti, ya, perasaan manusiawi yang gampang terluka itu sudah mati. Daud sudah tidak lagi ada sakit hati terhadap manusia. Daud sudah tidak ada lagi sakit hati terhadap Tuhan. Walaupun secara kalau dipikir wajar Daud mau sakit hati, wajar kok. Begitu beratnya pukulan terjadi yang Tuhan izinkan atas hidup Daud, wajar Daud sakit hati, kecewa, wajar. Tetapi karena dia tidak lagi memakai akal pikiran manusiawi, ya, Daud tetap memiliki respon yang luar biasa. Apapun yang terjadi, ya, Daud katakan janganlah rohmu meninggalkan aku. Ya, Daud seringkali ditinggal oleh banyak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Anaknya memberontak, ya, tentaranya memberontak, tetapi dia katakan, oh semua orang boleh tinggalkan aku, tetapi jangan rohmu ya Tuhan meninggalkan aku. Artinya itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan Daud. Pastikan ketika kita mau terus alami hidup yang berkelimpahan, Kolose 2, damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak tergantung dengan banyaknya berkat. Banyak orang yang hartanya luar biasa tapi gak damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu tidak tergantung dari banyaknya berkat. Damai sejahtera itu adalah sikap hati. Walaupun mungkin di tengah kekurangan, di tengah krisis sekalipun, tetapi kalau ada Roh Kudus ada damai sejahtera. Ya, ada damai sejahtera. Ya, berkat yang Tuhan sediakan harus akurat, jangan bergeser. Kalau bergeser tidak akan terbuka itu brankas yang di dalamnya penuh dengan ya sesuatu yang berharga yang Tuhan sediakan. Kenapa disimpan dan ditaruh di dalam tempat yang begitu sulit sekali dibuka? Karena itu berharga. Ya, kalau nggak berharga nggak mungkin disimpan di dalam brankas. Ya, karena ada brankas itu karena di dalamnya ada barang-barang yang berharga, sehingga harus pengamanannya begitu rumitnya. Ya, kalau orang biasa mungkin sudah stres, ya buka itu, ini gimana nggak buka-buka, ya. Apalagi kalau itu 10 kombinasi, saudara mungkin inget-inget pin yang 6 angka aja lupa-lupa terus, ya. Pin ini 10 kombinasi, bayangkan 10, ya 10 itu harus betul. Tangan nggak boleh. Ini yang konvensional ya, yang geser. Tapi yang sekarang sudah banyak yang modelnya seperti digital, yang pakai angka itu pun juga nggak boleh salah, angkanya sama aja. Ya, apalagi yang model lama, ya itu tuh betul-betul muternya tuh harus hati-hati, harus ya sekali dia lewat satu garis udah nggak kebuka itu. Kok nggak bisa kebuka? Ya berarti ada nomor yang salah, ada satu sikap hati yang salah yang harus perlu dibentuk sehingga sikap hati itu menjadi akurat di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini berkat yang bisa saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Biar lewat firman Tuhan hidup kita terus di bawah Tuhan. Jangan bergeser, jangan berpindah dari kebenaran yang Bapak Ibu sudah terima. Bertahun-tahun di tempat ini banyak firman yang Bapak Ibu sudah terima. Jangan bergeser sedikit pun, supaya hidup kita ya akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Puji nama Tuhan. Saya undang singkat pemain musik maju ke depan.